فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsiri qaulihi ta'ala pada ayat yang ke-80 dari surat Al-Maidah. Tara katsiran minhum. Engkau lihat wahai Nabi, banyak dari mereka, ay minal ladzina kafaru min bani Israil. Engkau lihat banyak dari orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel itu. Yatawallawna alladzina kafaru. Engkau lihat mereka berwala, berloyalitas, memberikan kecintaan mereka kepada orang-orang kafir. Ay min abadati al-asnam minal musyrikin, yaitu dari kalangan para penyembah berhala, dari kalangan orang-orang musyrikin. Karena kan mereka ahlul kitab. Sebenarnya semuanya juga kafir. Makanya yang dimaksud di sini yang diwalai oleh mereka adalah abadat al-asnam, para penyembah berhala dari kalangan orang-orang musyrikin. Engkau lihat banyak dari Bani Israel yang kafir itu berwala dan memberikan loyalitas dan kecintaan mereka kepada orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, para penyembah berhala. Dan sebaliknya mereka memusuhi kalian. Padahal mereka ke sana juga beda sebenarnya. Mereka ke orang-orang musyrikin, para penyembah berhala, juga beda agama. Tapi itulah, demi menghancurkan Islam dan juga mematikan dakwahnya Rasulullah SAW, mereka berwala kepada orang-orang musyrikin dan memusuhi kaum mukminin. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum. Demi Allah sungguh jelek apa yang mereka dahulukan untuk diri mereka di akhirat. Sungguh jelek apa yang mereka siapkan untuk mereka pada hari kiamat kelak. Apa itu jeleknya? Kenapa dikatakan jelek apa yang mereka siapkan untuk diri mereka pada hari kiamat? Ansakhitallahu alaihim. Allah Subhanahu wa taala murka dan marah kepada mereka. Sungguh jelek apa yang kalian siapkan untuk diri kalian pada hari kiamat nanti. Kalian siapkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bodoh. Menyiapkan sesuatu yang jelek untuk dirinya. Wa fil adabi hum khalidun. Dan di dalam azab mereka akan kekal. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Engkau lihat banyak dari mereka, dari orang-orang kafir Bani Israel. Yatawallawna alladzina kafaru. Berwala, memberikan loyalitas, kecintaan kepada orang-orang kafir. Ini maksud kafir di sini adalah orang musyrikin dari kalangan para penyembah berhala, kemudian orang-orang Arab Quraisy dan yang semisal dengan mereka. Bil mahabbah wal muwalah wan nusrah, dengan memberikan rasa cinta, loyalitas dan pertolongan. Ini yang dimaksud dengan wala, mahabbah, nusrah, dibela, ditolong, dicintai. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Sungguh jelek apa yang mereka kedepankan, mereka siapkan untuk di akhirat. Itu maknanya qaddamat. Sungguh jelek apa yang mereka persiapkan untuk diri mereka pada hari kiamat. Hadhil bid'ah al-kasidah. Ini adalah barang yang enggak laku. Barang murah.
yang mereka siapkan untuk mereka jadikan bekal pada hari kiamat adalah barang nggak laku. Wasafqah al-khasirah. Ini perniagaan yang rugi. Ini jual beli yang rugi. Wahia sakhatullah alladhi yaskhatu li sakhatihi kullu syai'. Yaitu kemarahan Allah Subhanahu wa taala yang akan marah segala sesuatu dengan sebab kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah marah, maka hamba-hamba Allah yang mencintai Allah pun juga akan marah. Efeknya berantai. Sebagaimana kecintaan Allah juga sama sebaliknya. Semua dalam kisah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, innallaha ahabba fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah hamba itu. Kemudian Jibril pun menyampaikannya kepada seluruh para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan atau memberikan kecintaan kepada hamba tersebut di muka bumi. Efeknya merembet. Awalnya dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian merembet kepada kecintaan hamba-hamba Allah yang lainnya. Kemurkaan juga sama. Berawal dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan merembet kepada kemurkaan yang lain-lainnya, kemurkaan hamba-hamba Allah yang saleh dari kalangan para malaikat dan yang seterusnya. Nah, sehingga ini yang dikhawatirkan dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala, efeknya merembet kemana-mana. Yang benci, yang marah, yang murka tidak hanya Allah Subhanahu wa taala saja, tapi semua yang pro dengan Allah Subhanahu wa taala, yang loyal kepada Allah Subhanahu wa taala pun ikut apa ini? Ikut memurkai dan ikut marah. Alladzi yaskhatu li sakhatihi kullu syai' wal khulud ad-daim fil adzabil azim. Dan mereka akan kekal dengan kekekalan yang selama-lamanya di dalam azab yang besar. Faqad zalamathum anfusuhum. Sungguh mereka telah dizalimi oleh diri mereka sendiri. Bukan Allah yang zalim. Mereka sendiri yang menzalimi diri mereka dengan memilih berloyalitas kepada para penyembah berhala dan memusuhi orang-orang yang beriman. Haitsu qaddamat lahum hadzal nazal ghairu karim. Tatkala mereka mempersembahkan tamu yang tidak mulia ini diri mereka. Wa qad zalamu anfusahum id fawwatuha an-na'imal muqim. Sungguh mereka telah menzalimi diri mereka tatkala mereka melewatkan kesempatan atas diri mereka untuk mendapatkan nikmat yang abadi. Ini bentuk kezaliman dari diri kita kepada diri kita sendiri, dengan kita melewatkan kesempatan kepada diri kita untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal. Sehingga ini makna firman Allah Subhanahu wa taala masih celaan kepada orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Kenapa mereka justru berwalaknya kepada orang-orang musyrikin, para penyembah berhala, yang akan mengakibatkan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan mendapatkan azab yang kekal pada hari kiamat waliyadzubillah. Nah, padahal kalau mau secara logikanya saja, mereka mending loyalitasnya kepada kaum mukminin. Karena sama-sama ahlul kitab. Dan itu yang terjadi dari dahulu. Mereka memusuhi orang-orang musyrikin. Mereka ingin memerangi orang-orang musyrikin itu. Nanti kalau keluar Nabi yang terakhir, kami akan perangi kalian. Karena mereka punya kesamaan. Orang-orang Yahudinya, orang-orang Nasrani punya kesamaan. Sama-sama ahlul kitab. Sama-sama dari keturunan agamanya Ibrahimiyah. Nah, beda dengan orang-orang musyrikin yang nggak punya kitab, yang nggak punya nabi sepanjang sejarah mereka. Nah, sehingga seharusnya yang terakhir ini pun mereka loyalitasnya dan condongnya kepada siapa ini? Kaum ini yang lebih dekat. Paham ya? Tapi kamu justru melihat dari mereka yang sebaliknya, wahai Muhammad, wahai Nabi. Tara katsiran minhum, kamu lihat banyak dari mereka yatawallawna alladziina kafaru. Justru walaknya mereka kepada orang-orang apa ini? Musyrikin, orang yang mereka janjikan untuk diperangi. Tapi karena keluar Nabi yang terakhir ini dari orang yang mereka musuhi, orang Arab, akhirnya mereka pun membelot dan lebih memilih untuk berloyalitas kepada orang musyrikin dan memusuhi siapa ini? Kaum mukminin. Mafhum makna ayat ini ya? Nah, yang kemudian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan azab yang kekal. Wasil, ayat yang berikutnya. Baca. Nah, kata Allah dalam ayat yang berikutnya, masih lanjutan dari ayat yang tadi, walau kanu yu'minuna billah wan nabi. Kalau seandainya mereka itu benar beriman kepada Allah dan mau beriman kepada nabi,
wa ma unzila ilaihi, dan apa yang diturunkan kepadanya, mattakhazuhum awliya. Pasti mereka, orang-orang Bani Israil ini tidak akan menjadikan orang-orang musyrikin itu sebagai apanya? Sebagai walinya. Mereka tidak akan memberikan loyalitas mereka kepadanya. Kalau memang jujur keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman kepada Nabi SAW, nggak akan mereka berwala kepada orang-orang musyrikin tersebut. Qala Syekh rahimahullah, fa innal imana billahi wa bin nabi, dikarenakan beriman kepada Allah dan kepada Nabi, wa ma unzila ilaihi, dan apa yang diturunkan kepadanya, yujibu 'alal 'abdi muwalata rabbih wa muwalata awliyaihi, akan mewajibkan seseorang hamba untuk berloyalitas kepada Rabb-nya dan berloyalitas kepada walinya, kepada wali-wali Allah. Itu tuntutan konsekuensi dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengaku beriman kepada Allah, maka konsekuensinya loyalitasnya kepada siapa? Allah. Makanya Allah marah. Allah katakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah. Kamu nggak akan dapati ada orang yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi justru mencintai orang-orang apa ini? Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Nggak akan ada cerita kayak gitu. Nggak nyambung. Kalau ngakunya beriman, kemudian loyalitasnya diberikan kepada orang-orang musyrik. Itu nggak rumus itu. Nah, makanya di sini Allah katakan, kalau memang betul mereka beriman, mereka nggak akan berloyalitas kepada orang apa ini? Kafir. Mereka akan berloyalitas kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Allah sebelumnya. Sehingga keimanan kepada Allah dan kepada Nabi dan apa yang diturunkan kepadanya mengharuskan seorang hamba untuk berloyalitas kepada Rabb-nya dan berloyalitas kepada wali-walinya. Wa mu'adata man kafara bihi wa adah, dan memusuhi orang yang kafir dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Itu kan tuntutan. Jangankan loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, kesetiakawanan saja di antara manusia seperti itu. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu setia dengan kawanmu, musuh dia kamu jangan jadi apa ini? Musuh. Teman dia kamu jadikan apa? Teman. Itu dalam hal apa ini? Keduniaan. Dalam muamalah dengan sesama manusia. Apalagi ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngaku cinta kepada Allah tapi justru berteman dengan orang yang musuh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya diragukan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan mereka. Kalau seandainya betul mereka beriman kepada Allah, mereka akan loyalitasnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada walinya siapa? Allah. Mereka juga akan memusuhi dan akan memerangi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'adata man kafara bihi wa adah, dan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Wa awda'a fi ma'asih, dan orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan kepadanya. Fa syarata. Ini awda'a, ini yang artinya. Awda'a. Itu awda'a juga. Awda'a. Fa syarata wilayata Allahi wal imana bihi an la yattakhidha a'da Allahi awliya. Maka Allah mensyaratkan, kalau mau berloyalitas kepada Allah, mau mencintai Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya, untuk dia tidak menjadikan musuh Allah sebagai walinya, sebagai temannya, sebagai penolongnya. Pilih, nggak boleh dua-dua. Harus pilih salah satu. Kalau bercinta kepada Allah, harus membenci musuhnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada pilihan lain. Allah mensyaratkan kalau mencintai Allah dan mengaku beriman kepadanya, untuk tidak menjadikan musuh Allah sebagai penolong dan teman dekatnya. Wa haula'i lam yujad minhum syart. Dan mereka ini tidak terpenuhi pada mereka syaratnya. Ya kalau tidak terpenuhi syaratnya, ya mereka juga berarti tidak dianggap apa ini? Tidak dianggap beriman. Nah, karena nggak terpenuhi syaratnya. Syaratnya harus tidak menjadikan musuh Allah sebagai apa? Wali. Mereka telah menjadikan musuh Allah sebagai wali. Berarti nggak apa ini? Nggak beriman. Nah, syaratnya beriman harus memusuhi orang yang apa ini? Yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i lam yujad minhum syart fadalla ala intifa'il masyrut. Maka ini menunjukkan hilangnya yang dipersyaratkan. Imannya nggak ada berarti. Karena syaratnya iman adalah menjadikan orang yang memusuhi Allah sebagai apa? Musuh. Tidak berwala kepada orang yang memusuhi Allah SWT. Sementara mereka berwala kepada orang-orang yang memusuhi Allah SWT. Sehingga jelas mereka tidak apa berarti? Iman. Syaratnya nggak terpenuhi, yang dipersyaratkan pun apa? Hilang. Nah. Walakinna katsiran minhum fasiqun. Tapi banyak dari mereka itu fasik, nggak mau taat. Ai kharijuna an taatillah wal iman bihi wa bin nabi. Yaitu mereka keluar dari ketaatan kepada Allah, mereka keluar dari beriman kepada Allah dan Nabi.
Wa min fisqihim muwalatu a'da'illah. Dan di antara bentuk kefasikan mereka adalah berloyalitas kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ayat yang masih Allah teruskan celaannya kepada orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, ya kawan, dari ayat yang ke-80 dan yang ke-81, yang pertama adalah at-tahdzirus syadid min muwalati a'da'illah. Peringatan dan ancaman yang keras dari berloyalitas kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan keras dari berloyalitas kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Loyalitas itu artinya mencintai dan juga nusrah, memberikan pembelaan dan pertolongan pada mereka. Faedah yang berikutnya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa fil ayati dalilun ala nahi an mujalasatil mujrimin. Larangan dari bermajlis dengan orang-orang jahat dalam hal agamanya terutama. Termasuk juga jahat dalam hal keduniaan. Yang jahat dalam hal agamanya. Larangan dari bermajlis dengan orang-orang jahat, orang yang rusak agamanya, orang yang musuhi Allah Subhanahu wa taala. Wa amrin bi tarkihim wa hijranihim, dan perintah untuk meninggalkan dan memboikot mereka. Dan perintah untuk meninggalkan mereka dan memboikot mereka. Ini yang Allah tekankan pada orang-orang Yahudi. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Faedah yang berikutnya, hukuman bagi yang berloyalitas kepada orang-orang kafir. Hukuman bagi orang-orang yang berloyalitas kepada orang-orang kafir. Apa hukuman untuk mereka? An sakhitallah alaihim wa fil adzabihum khalidun. Mereka mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kekal dalam azab. Mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah dan kekal dalam azab. Faedah yang berikutnya, isbatu sifatis sukht wal ghadab lillah ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamati. Penetapan sifat murka dan marah bagi Allah Subhanahu wa taala yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan samakan kayak marahnya kita, kayak marahnya makhluk. Penetapan sifat murka dan marah bagi Allah Subhanahu wa taala yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, an-nar la tafna wa la yafna 'adzabuha. Neraka itu kekal azabnya selama-lamanya. Neraka itu kekal azabnya selama-lamanya. Karena ada orang-orang yang mau diazab untuk selama-lamanya. Maka nerakanya pun konsekuensinya apa? Dikekalkan. Mafhum ya? Karena adanya orang-orang yang mau diazab untuk selama-lamanya, maka konsekuensinya nerakanya pun juga harus apa? Kekal. Karena ada orang yang mau diazab untuk selama-lamanya. Nah, faedah yang berikutnya, penafian keimanan dari orang-orang yang berloyalitas kepada orang-orang kafir.
penafian keimanan dari orang-orang yang berloyalitas kepada orang-orang kafir. Mereka enggak beriman. Wa may yatawallahum fahuwa minhum. Barang siapa yang berloyalitas kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Nah, dan ini nanti akan disebutkan dalam kajian Nawaqidul Islam. Salah satu pembatal keislaman. Berloyalitas kepada mereka, memberikan pertolongan dan pembelaan kepada mereka dalam menghancurkan Islam dan yang semisalnya, ini termasuk Nawaqidul Islam. Termasuk pembatal keislaman. Kalau bahasa dalam kitab kita ini apa? Nafyul iman. Imannya ditiadakan. Nah, makanya kata Allah tadi dalam ayat yang berikutnya, walau kanu yu'minuna billah. Kalau seandainya mereka beriman kepada Allah, mereka tidak akan berwala kepada musuh Allah. Karena hilang syaratnya, hilang pula yang dipersyaratkan. Karena mereka berwala kepada musuhnya Allah, berarti hilang apanya? Imannya. Karena syaratnya, kalau mereka beriman, berarti mereka tidak akan berwala kepada musuh Allah. Ini syaratnya hilang, maka hilang pula apanya? Imannya. Waliyadzubillah. Faedah yang berikutnya, adamul ightirar bil kasrah. Peringatan agar tidak tertipu dari banyaknya orang yang melakukan sesuatu. Peringatan untuk tidak tertipu dari banyaknya orang yang melakukan sesuatu. Peringatan agar tidak tertipu dari banyaknya orang yang melakukan sesuatu. Sebagaimana Bani Israil ini. Allah katakan banyak dari mereka. Walakinna katsiran minhum fasikun. Tapi banyak dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Banyak jumlahnya, banyak. Dan itu bukan bertanda mereka itu di atas kebaikan. Banyak dari mereka fasik malahan. Sehingga ini peringatan untuk tidak minder kalau jumlahnya sedikit, dan tidak terpukau dan tidak tertipu kalau jumlahnya banyak. Tolak ukurnya bukan banyak sedikitnya orang yang berada di atas jalan tersebut. Faedah yang berikutnya, ar-raddu 'alal yahud fi za'mihim annahum abna'ullah wa ahibba'u. Bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mengaku bahwasanya mereka adalah anak-anak Allah dan orang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bantahan bagi orang-orang Yahudi yang mengaku bahwasanya mereka adalah anak Allah dan orang-orang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kata mereka. Kami ini anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini dua ayat lanjutan dari celaan kepada Bani Israel yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun ayat yang berikutnya, ayat yang ke-82 ya. Insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.